Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biografi dan keteladanan Imam Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah. Kami kelompok 2 beranggotakan Ade Khairani Dalimunte, Adelia Nadira, saya Afifah Akila, Amar Khairil Zakwan Harahap, Anggisa Bina Gultom, Asnel Mawaddah, Ayumi Dwi Lestari, Ayunda Sintia, Azhar Fazria, dan Kamela Balkisha. Yang pertama mengenai biografi Imam Abu Hanifah, pertama-tama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Imam Abu Hanifah bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Ia lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi. Ia meninggal di Baghdad di Irak pada tahun 148 Hijriah atau sekitar 767 Masehi. Ia merupakan putra dari keluarga Persia, bukan orang Arab. Asalnya dari kota Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan sekarang. Bapak Abu Hanifah ini dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang. Kakeknya bernama Zuta. Ia memeluk Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ia berhijrah dan menetap di Kufah. Neneknya bernama Zauta, yaitu suku Bani Tamim. Pada saat ia lahir, pemerintah Islam dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan, yaitu Raja Bani Umayyah kelima. Nah, pada saat ia meninggal di dunia, pemerintah Islam dipegang pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Hanifah itu hidup selama 52 tahun dalam masa Umayyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Asnil Mawaddah. Mendapat gelar Imam Abu Hanifah karena 3 hal. Yang pertama, karena anak beliau ada yang bernama Hanifah, maka beliau dijuluki sebagai Imam Abu Hanifah. Yang kedua, karena beliau sungguh-sungguh dalam menjalankan agama Allah. Nah, jadi dalam bahasa Arab, Hanif itu berarti cenderung atau condong yang mengarah kepada agama yang benar atau baik. Nah, yang ketiga, dalam bahasa Irak, Hanifah itu berarti tinta atau dawat. Maksudnya itu beliau ini senantiasa membawa dakwat guna menulis ilmu-ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau atau dari sumber yang lainnya. Nah, pada awalnya Imam Abu Hanifah ini hanya seorang pedagang mengikuti jejak sang ayah. Pada saat itu beliau belum memfokuskan untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi suatu ketika beliau ini bertemu dengan Asy-Sya'bi. Jadi Asy-Sya'bi inilah yang menyuruh beliau untuk mencari ilmu pengetahuan. Kenapa Asy-Sya'bi ini menyuruh si Imam Abu Hanifah untuk mencari ilmu pengetahuan? Nah, karena selain dia berdagang, Imam Abu Hanifah ini selalu menghafal Al-Qur'an di sela-sela waktunya. Jadi dia ini menarik perhatian si Asy-Sya'bi ini. Guru-guru Imam Abu Hanifah. Jadi guru-guru beliau itu ada sebanyak 4.000 orang yang terdiri dari 7 orang sahabat, 93 orang tabi'in, dan sisanya tabi'at tabi'in. Nah, jadi dengan guru segitu banyak, kita nggak heran kalau beliau ini sangat cerdas. Nah, kemudian guru beliau yang terdiri dari sahabat itu, kan tadi kan ada 7 orang yang terdiri dari yang pertama Anas bin Malik, yang kedua Abdullah bin Haris, yang ketiga Abdullah bin Abi Aufah, yang keempat Watsilah bin Al-Asqa, yang kelima Ma'qil bin Yasar, yang keenam Abdullah bin Anis, dan yang ketujuh Abu Tafail atau Amir bin Wasilah. Selanjutnya mengenai metode berijtidah dan murid-murid Imam Abu Hanifah akan dijelaskan oleh rekan saya Ayumi Dwi Lestari. Metode berijtihad Abu Hanifah yaitu dengan cara melemparkan suatu masalah lalu mendiskusikannya dengan muridnya. Setelah itu ia akan mempertahankan pendapatnya dengan diiringi oleh dalil Al-Quran dan Sunnah. Murid-murid Abu Hanifah yang menjadi ulama besar diantaranya ialah Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani,
Az-Zufar, dan lain-lain. Kitab Imam Abu Hanifah yang ditulis oleh dirinya sendiri ialah yang pertama Al-Farid, yaitu khusus membicarakan tentang waris, lalu ada Al-Syurut, khusus membicarakan tentang perjanjian, dan Al-Fiqh Al-Akbar yang membicarakan tentang ilmu kalam. Di antara ketiga kitab tersebut, yang paling terkenal dan paling terbaik ialah Al-Fiqh Al-Akbar yang membahas ilmu kalam. Akhir kehidupan Imam Abu Hanifah yaitu ia disolatkan sebanyak 6 kali oleh kelompok penduduk Baghdad karena begitu banyak orang yang ingin menyolatkan beliau, dan beliau juga pernah dipenjara oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah karena tidak mau menerima jabatan. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya Asnil Mawaddah. Masalah istihsan menjadi sumber pengambilan hukum. Jadi istihsan ini kan menjadi sumber pengambilan hukum oleh Imam Abu Hanifah. Sebelumnya kita apa itu istihsan? Istihsan itu ialah meninggalkan hukum lama dan menjadikan hukum baru sebagai sumber pengambilan hukum karena ada suatu alasan gitu. Jadi menurut si Imam Abu Hanifah, istihsan ini boleh menjadi sumber pengambilan hukum, tetapi yang boleh menjadi sumber pengambilan hukum itu di mana istihsan itu yang digunakan bukan menyalahi nas, tetapi ditetapkannya hukum baru dan meninggalkan hukum lama karena hukum baru ini memiliki alasan yang lebih kuat atau ada alasan yang lebih kuat dari hukum yang lama, maka itu menurut si Imam Abu Hanifah boleh menjadi sumber pengambilan hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kamela Balkisyam. Wilayah yang menganut mazhab Hanafi pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Algeria, Tunisia, Tripoli atau Libya, sebagian Mesir, Irak, Libanon, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Turkistan, dan Syria. Metode ijtihad Abu Hanifah yaitu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga fatwa sahabi atau ijma, yang keempat Al-Qiyas, yang kelima Al-Istihsan, dan yang keenam Al-Urf. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya Adelia dan Ayunda Cynthia. Pada masa kecil, beliau rajin membaca dan menghafal Al-Quran. Abu Hanafiyah telah menghafal Al-Quran sedari ia kecil. Mis'an mengisahkan, aku melihat Abu Hanifah menamatkan Al-Quran hanya dalam 1 rakaat. Wow! Kemudian pada masa remaja dan dewasa. Pada masa remaja dan dewasa, beliau sangat semangat dan tidak putus asa dalam mencari ilmu pengetahuan. Dilihat dari jumlah guru yang mencapai 4.000 orang, sudah jelas bahwa ia sangat tidak mudah putus asa dan semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Kemudian, beliau merupakan orang yang banyak berpikir dan sedikit berbicara. Saat ada waktu kosong, sang imam lebih banyak memaksimalkan akal, lebih banyak mengisi waktunya dengan kegiatan pikiran. Teladanan Abu Hanifah pada masa remaja dan dewasa. Yang ketiga yaitu rajin menunaikan ibadah sholat. Diriwayatkan Abu Al-Juwairiyah, aku menemani Abu Hanifah selama 6 bulan dan aku tidak melihatnya semalam pun tertidur. Kita ketahui bahwasanya Abu Hanifah sangat rajin menunaikan ibadah sholat malam, sehingga diriwayatkan oleh suatu hadis selama 40 hari wudhu sholat isyanya itu bisa sampai di waktu subuh. Itu Masya Allah bahwasanya Abu Hanifah ini memang orang yang taat beribadah. Lalu rajin menunaikan ibadah puasa. Hamad bin Abu Hanifah meriwayatkan, tatkala Hasan bin Amarah memandikan ayahku, ia berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni engkau berpuasa selama 30 tahun, juga tidak tidur selama 40 tahun. Nah, Abu Hanifah ini memang juga orang yang rajin berpuasa. Di bulan Ramadan, ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Satu hari menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu di siang hari dan di malam hari, sehingga diriwayatkan dalam seumur hidupnya ia pernah menamatkan 7.000 kali Al-Quran. Lalu memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Waki, guru Imam Syafi'i. Ia berkata, Abu Hanifah sangat takut kepada Allah dan khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Nah, inilah sebabnya mengapa Abu Hanifah sangat rajin untuk beribadah, karena ibadahlah yang mencegah kita dari perbuatan haram, sehingga kita selalu terjaga
oleh hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Lalu ia adalah sosok yang lemah lembut. Hal ini membuktikan bahwasanya Abu Hanifah itu memang patut dicontoh karena dia selalu bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berinteraksi dengan orang lain maupun orang yang tua ataupun yang muda, ia selalu bersikap menunjukkan karakter yang baik kepada orang-orang. Selanjutnya, Abu Hanifah sosok yang dermawan. Suatu saat ketika anaknya Hamad telah mampu mengeja Al-Fatihah, beliau memberikan uang sebanyak 500 dirham kepada pengajarnya. Ini membuktikan bahwasanya Abu Hanifah adalah sosok yang murah hati dan ia memberikan uang 500 dirham kepada pengajar anaknya si Hamad. Selain itu, untuk membuktikan kemurahan hatinya, ia juga pernah memberikan uang secara rutin dan tidak pernah terlambat kepada Abu Yusuf. Sosok yang tidak gila jabatan. Ketika Ibnu Hubairah mendengar bahwa Abu Hanifah bersumpah tidak akan mau menerima jabatan, ia lalu memerintahkan untuk mencambuk kepala Abu Hanifah sebanyak 10 kali sehingga sang imam mengalami luka dan kepalanya tersobek. Jadi ketika itu gubernur Irak yang bernama Yazid bin Amr menyuruh Imam Abu Hanifah untuk menjabat sebagai kepala Baitul Mal. Namun Imam Abu Hanifah ini menolak dan ia juga ditawarkan jabatan-jabatan lain seperti kepala Qadli dan kepala tata usaha, namun tetap ditolak oleh Imam Abu Hanifah hingga akhirnya ia ditawarkan menjadi kepala hukum, juga ditolak. Namun ketika itu Yazid marah dan memenjarakan Abu Hanifah. Di penjara ia dicambuk sebanyak 110 kali dan dicicil 10 kali setiap hari. Hal ini membuat kepala Imam Abu Hanifah tersobek dan wajahnya memar-memar. Suka memuji dan berbaik sangka. Abu Hanifah lebih suka memuji daripada dipuji karena suka dipuji adalah suatu perbuatan yang ria, sehingga ia melakukan segala perbuatan yang dituduhkan kepadanya, seperti sholat sebanyak 500 kali, sholat sebanyak 1000 kali, tidak pernah tidur karena melaksanakan sholat, sehingga ia melakukan segala tuduhan-tuduhan itu karena ia tidak ingin digambarkan seperti Quran Surah Al-Imran ayat 188, yaitu orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Bersikap terbuka dan menerima kritikan. Apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pendapat. Hal ini dapat diusahakan semampuku. Jika ada pendapat yang lebih baik dari ini, ia lebih patut diambil. Ini adalah salah satu contoh keteladanan Abu Hanifah yang bisa direalisasikan oleh para pemimpin saat ini. Para pemimpin saat ini bisa mencontohkan Imam Abu Hanifah dalam menjabat, seperti membuka diri dan menerima kritikan dan saran dari rakyat-rakyatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi Sabina Gultom. Kata bijak Imam Abu Hanifah yang pertama yaitu, latih apa yang telah Anda pelajari karena teori tanpa latihan seperti tubuh tanpa jiwa. Yang artinya, teori atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan tanpa dilakukan itu tidak ada gunanya atau seperti tubuh tanpa jiwa. Yang kedua, tidak halal bagi seseorang mengikuti perkataan kami bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Artinya, sebelum orang mengemukakan sebuah pendapat, hendaklah dia tahu dari mana sumber pendapat itu dikemukakan atau pendapat itu diambil. Yang ketiga, jika seorang hakim melakukan korupsi, maka ia sesungguhnya telah berhenti dari jabatannya, meskipun ia tidak diberhentikan oleh sang penguasa. Yang kedua, yaitu kata bijak Imam Malik. Yang pertama, bukan ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Artinya, ilmu itu bukan untuk ditunggu, tetapi harus dikejar, karena hidup tanpa ilmu itu tidak ada gunanya. Yang kedua, pelajarilah adab atau budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu. Yang artinya, sebelum kita berilmu, hendaklah kita juga beradab terlebih dahulu. Yang ketiga, pengetahuan tidak datang, tetapi Anda harus mencarinya.